Good morning. Hari ini saya akan men-sharingkan kepada saudara-saudara sesuatu yang set me free. Sesuatu yang set me free. Dan I believe it will set you free too. Ya, kalau misalnya menurut saudara, ini mah gue udah tahu, nggak apa-apa. Ya, God bless you, enjoy your day. Tapi kalau misalnya saudara juga ada sesuatu yang dibukakan, nah, that's my prayer, that's my heart. Kita sama-sama dibukakan, kita sama-sama di set free. Karena memang di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, when you know the truth will make you free. So kuncinya, when you know the truth. The truth itself ada di situ, gak bisa ngapa-ngapain. The truth itself, kebenaran itu udah sangat-sangat baik sekali. Tapi kalau we don't know the truth, gak ada hubungannya sama hidup kita. It's only when we know the truth will set you free. Amin. Nah, jadi hari ini saya mau sharingkan sesuatu yang set me free. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya kadang-kadang kalau khotbah saya sempat bukan ngelempar ya, sempat mention. Tapi saya mau kita sama-sama hari ini lihat dari ayat ini dan I believe it will set you free dan juga mengurangi anxiety, mengurangi stres. Oke nggak kayak gitu? Mengurangi stres, mengurangi anxiety. Ini kok kayak healing center ya? Tapi memang because we have the healer here ya. We have Jesus here. So this is a healing center. So saya mau kita sama-sama lihat di Yohanes 16 ayat 33. Saya sudah sering mention ya. So I have a good news for you. Yaitu di dalam kehidupan ini, saudara dan saya akan mengalami masalah. Amen. That's a good news. Amen. Karena kalau saudara punya satu belief bahwa dalam hidup saudara tidak akan mengalami masalah, saudara akan stres. Dan saudara akan bertanya, why? Dan itu seperti hamster wheel. Nanya, why? Tapi kita lihat dari firman Tuhan. Bukan cuma saya asal ngomong. Tapi I believe it will set you free. Oke? Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini Yesus yang ngomong. Oke? Dalam dunia, kamu sama sekali tidak akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita wish. Firman-Nya mengatakan kamu tidak akan menderita penganiayaan. Tapi kita lihat kebenaran hari ini. Ini Yesus yang ngomong. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dan ini momen-momen sebelum dia ditangkap. Ini crucial moment sebelum dia meninggalkan, masuk ke dalam the passion of Christ tadi. The passion of Christ itu. So ini dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi, ada tetapinya. Puji Tuhan, Tuhan gak stop di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Titik. Hengah kalau kata orang pulau. Jadi di situ katakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi saudara perlu baca Yohanes 15 isinya apa. Yohanes 16 di depan isinya apa. Dia berbicara mengenai Roh Kudus, mengenai kesatuan bersama dengan Bapa, oneness with God. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan, gue ngomongin itu semua mengenai my oneness with God, mengenai Holy Spirit, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kamu tenang, gue gak ninggalin lu sendiri kok. Gue gak ninggalin lu sebagai anak yatim piatu, you don't know what to do, you have to strive. No, that's not the case. Puji Tuhan, gak seperti itu. Oke? Dan di situ dikatakan dalam dunia, bukan dalam neraka. Dalam dunia ini, yang sekarang kita lagi hidup ini, ya, saudara dan saya akan menderita penganiayaan. Tapi jangan ngebayangin penganiayaan tuh yang saudara and then Tuhan kirim sakit penyakit. Nah, kan gue udah bilang kamu mengalami penganiayaan. No, it's not like that. Ya, bukan seperti itu. Kalau seperti itu, Tuhan Yesus ngapain hadapin itu, nanggung itu semua buat kita, and then supaya kita ngalamin lagi. No, tapi kita hidup di dalam dunia yang jatuh ini. Saudara gak cari masalah pun, saudara akan punya challenge dalam kehidupan ini. Hanya ada satu jenis manusia yang tidak punya masalah sama sekali. Di San Diego Hills.
itu kalaupun kaflingnya udah lunas. Kan bisa cicil saya dengar. Kalau belum lunas dia nggak bisa pakai juga loh. Jadi yang di dunia ini orang yang tidak punya masalah sama sekali, yaitu ada di TPU. Di sini dekat ada di TPU Karet ada TPU juga. Ya, nah itu orang yang tidak punya masalah. Karena dia mau dimarahin, dia mau dikasih tahu, tagihan lu belum lunas loh, dia juga. Hanya orang seperti yang tidak punya masalah. Tapi in a way, we also already died with Christ. Cuman masalahnya, daging kita ini kan suka, ya struggle-nya kan sebenarnya cuma di daging kita. Di soul part-nya kita, di flesh part-nya kita. Karena spirit kita udah settle. Secara roh kita dan rohnya Tuhan Yesus, udah, ya ini adalah yang mungkin gambaran yang kurang tepat. Tapi ya rohnya Tuhan sama rohnya kita udah exactly one. Gak bisa dipisah-pisahin lagi. Nanti kita akan lihat. Oke, jadi di sini I have a good news for you bahwa in this life you will have problem. Terima itu dulu. Karena apa? Karena kalau saudara berpikir dalam hidup ini tidak akan menghadapi masalah, saudara akan stres, udah pasti. Saudara akan bertanya-tanya, Tuhan, kok saya udah percaya, kok begini? Tuhan, saya udah ke GBC, katanya salah satu Grace Based Church terbaik di Jakarta, tapi kok masih begini? Tuhan, saya udah dengerin Pastor Yudi, kok tetap gak berubah hidup saya? Kok masih menghadapi ini? Kok masih menghadapi itu? Saya udah dengerin Joseph Prince. Saya udah ke rumah Joseph Prince. Saya udah makan sama dia. Saya udah ke siapa. Tapi kenapa masih menghadapi masalah demi masalah? Because ini kita masih ada di dunia. So, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi itu gak titik. Koma, solusinya dikasih sama Tuhan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Karena orang yang ngomong ini nggak cuma asal ngomong. Lu akan hadapi masalah, tapi don't worry. I also don't know what to do. Kan enggak. Dia kasih tahu, don't worry. I have overcome the world. Wah, ini bukan Marvel, ini bukan Aquaman, ini bukan DC. This is true story. So good ya. Kita lihat translation The Passion-nya kalau nggak salah ya. Next. Nah, and everything I have taught you is so. Tujuannya apa? That the peace which is in me. Peace-nya Yesus itu, which is in me, will be in you. Wow. Dia ngomong tentang apa? Di ayat 14, 15. Ngomongin apa? Pokok anggur, Roh Kudus, we abide in Him. Dia ngomongin itu semua supaya apa? My peace which is in me will be in you. Dan walaupun kita menghadapi masalah, challenge dan macam-macam trouble, good newsnya adalah the peace of Jesus already inside you. Gak perlu kita melakukan step 1, 2, 3, 4, 5 untuk mendapatkan that peace. That's another lie. Saudara dan saya sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Dan buah roh itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Joy, peace, love, dan lain-lain itu. Semua sudah ada. Bagian kita cuma realize. Menyadari. Okay? And will give you great confidence as you rest in me, kata Yesus. Rest in my finished work. Rest di dalam karyanya saya. Rest di dalam saya. Bukan rest di dalam usaha kamu untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Tapi rest di dalam aku. Terus, for in this unbelieving world, di dunia yang penuh ketidakpercayaan, gak percaya siapa? Gak percaya dia. Dunia ini yang penuh dengan ketidakpercayaan itu akan mengalami trouble and sorrows. Mungkin ada yang berpikir, wah kayaknya gue hari ini mendingan gak usah dateng. But trust me, it will set you free. Ya,
unbelieving world, you will experience trouble and sorrows. But you must be courageous, for I have conquered the world. Jadi kita punya sebuah statement dari Tuhan Yesus yang memberitahu kita sebuah fakta, sebuah kebenaran, tapi komanya itu dia sudah mengalahkan dunia. Bagian kita di hati. Hati kita percaya dia. Percaya dia yang memberikan janji ini. Ketika menghadapi masalah, kita percaya dia. Ketika menghadapi challenge, kita percaya dia. Ketika ada bad news datang, kita percaya dia. Itu yang dimaksud dari ayat ini. Oke. Jadi, terus waktu saya baca lagi, oh ternyata trouble and sorrows atau penganiayaan ini punya satu job desk. Kalau enggak, dia tidak begitu kerja keras. Trouble and sorrows atau penganiayaan ini. Karena setiap dari kita punya masalah kan? Punya pressure kan? Punya trouble kan? Ya mungkin ukurannya beda-beda. Ada yang menghadapi masalah A, menurut dia udah that's the end of the world. Tapi ada yang menghadapi masalah yang sama, tapi menurut dia this is something. Tapi ada yang menghadapi masalah seperti ini, dia menganggap ini udah segala-galanya udah habis, udah hancur. Tapi ada yang fine, no problem. Atau masih bisa. Jadi setiap orang beda-beda. So kita nggak bisa menjudge orang berdasarkan masalah dia dengan kacamata kita. That's not us to judge. Bagian kita adalah saling mengencourage. Saling preach the gospel. Dan preach the gospel itu bilang, Roma 8 ayat 1 gini-gini. Ya kan? Kisah para Rasul 1 ayat 16 gini-gini. No, we just share God's goodness in our life. We just share His goodness in our life. As simple as that. Kita saling ingetin, oke? Jadi saya baca, ternyata penganiayaan ini ada satu job desk-nya, ada satu agenda utamanya. Mau tahu? Jadi ketika saudara tahu, saudara akan, ternyata pantes banyak sekali masalah-masalah. Tapi puji Tuhan dari firman Tuhan yang akan kita lihat sama sekali, agenda itu tidak akan bisa berhasil. Dia cuma hanya bisa berusaha, tapi tidak akan berhasil. Oke? Kita lihat next. Roma 8 ayat 35. Kalau saudara baca Roma 8, itu ada judul kecilnya. Hidup oleh roh. Dan saudara nanti di rumah baca sendiri. Dari ayat 1 sampai 30 something. Itu so powerful. Kalau kita kebanyakan dengan Roma 8 apa? Therefore there is now no condemnation. Titik. That's it. Kebanyakan. Ya, saya juga termasuk. Pokoknya kalau ngomongin Roma 8, ya therefore there is now no condemnation. That's it. Padahal it's so rich. It's talking about our new identity. Ngomongin mengenai identitas baru kita di dalam Kristus. Makanya kita last week ada Grace Academy. And then hari Minggunya Pastor Paul preach di sini. Dan kita diingatkan kembali ya. Bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini adalah dengan menyadari identitas kita. Identitas kita di dalam Kristus. Now where to start, Pastor? Sudah dikasih juga practical tipsnya. Saudara-saudara baca dari Roma ke 2 Tesalonika dan cari kata-kata in Him, in Christ. Through Him, through Christ. That's who you are in Christ. Itulah ayat-ayat yang ngomongin mengenai identitas kita. Dan di Roma 8 ini banyak sekali. Ya, surat Roma lah. Itu kalau misalnya stabilo itu satu Roma itu semuanya distabiloin kali. Karena so powerful ya Roma ini. Nah, jadi nanti saudara baca Roma 8 dari ayat 1 sampai habis. Cuman saya mau kita sama-sama lihat mulai dari ayat 35 ini. Jadi tadi saya bilang penganiayaan itu punya satu job desk, punya satu agenda. Yaitu apa? Yaitu mau, dengerin ya, mau memisahkan saudara dari kasih Kristus. That's the number one agenda of penganiayaan. Trouble, sorrow. Karena kalau saudara pikir seringkali ketika kita punya masalah, dan apalagi masalahnya makin lama makin berat, seolah-olah nggak ada jalan keluar.
tendensi kita adalah, where are you God? Lu di mana? Mungkin saudara nggak seperti itu. Tuhan, kamu di mana? Mungkin. Tapi kalau orang lagi kesel, forget it. Pernah gak sih? Pernah? Yang lain gak pernah, Pastor. Cuman kita aja yang pernah. Yang lain semua, oh holy, holy. Kalau kita lagi kesel, lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi pressure, tendensi kita apa? Marah sama Tuhan. Udahlah. Saya pernah. Udah, there's no God in my life. Cie, Tuhan cuma ya not yang pertama. Tapi puji Tuhan loh. Kalau misalnya Tuhan baper, udah kesambar petir. Untung kita punya Tuhan yang merciful ya. Jadi job desk-nya penindasan, trouble, sorrow itu adalah berusaha memisahkan saudara dari kasih Kristus. Kenapa? Ketika saudara menyadari you are a beloved of God, you will reign in life. Ketika saudara menyadari saudara adalah seseorang yang sangat amat dicintai, dikasihi oleh Daddy God, kamu akan menang dalam hidup ini. Telan itu, cerna itu, it will make you reign in life. Ketika saudara menyadari saudara adalah anak kesayangan Bapa di dalam Kristus, itu akan membuat saudara menang dalam hidup. Atau lebih tepatnya menikmati kemenangan. Karena bukan kita lagi yang perang. Bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan Yesus udah menang. Peperangannya tuh itu. Bukan kita memenangkan struggle dalam hidup ini. Bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan sudah memenangkan itu. Dan kita telah lebih dari pemenang. Amin. So itulah job desk-nya penindasan itu. That's why kita ini mengalami penganiayaan, penindasan, trouble, challenge yang datang silih berganti. Kita berpikir kalau masalah A udah selesai, that's it. Seumur hidup gak akan ngalamin masalah lagi. Bener gak? Bener ya? Makanya ketawa paling kenceng ya. Jadi kita berpikir seperti itu. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, itu tidak akan terjadi. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan campur tangan dan kita follow step by step dan wisdomnya untuk keluarin kita dari satu masalah. And then kita tidak akan menghadapi masalah apapun lagi. Then you are living in a lie. Saya mau bring it to your face. This is the truth. And this truth will make you free. Apalagi seringkali ya. Kita yang euphoria, we receive the gospel of grace. Ya, kita yes, no more condemnation. We're under grace. We have the gift of righteousness, reign in life. Seolah-olah, padahal Pastor Prince atau Grace Preacher itu nggak pernah ngomong, in this life you will not face any trouble. Setahu saya dengerin sermon-sermon Grace Preacher nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Tapi banyak yang, termasuk saya sendiri. I have that impression, seolah-olah under grace, I will not face any trouble. And that's a lie. That's a lie. Karena kita lihat dari firman Tuhan, Tuhan Yesus yang ngomong, dalam hidup ini kamu akan mengalami penderitaan. Tapi bukan penderitaan seperti, Tuhan kirim sakit penyakit, Tuhan kirim kecelakaan, biar kamu apa? Biar kamu melihat, aku ini ada. I'm here for you. No. Dalam kehidupan sehari-hari, we ourselves do a lot of stupid mistake. Amin? Gak ada amin, gak apa-apa. Ya. Oke. Nah, jadi waktu saya cek, ternyata kata penindasan di sini sama kata penderitaan di Yohanes 16 ayat 33. Itu menggunakan satu kata yang sama. Thlipsis. Aneh ya bahasanya. Ya. Thlipsis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa thlipsis ini tujuan utamanya adalah untuk berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Kalau kita terpisah dari kasih Kristus, that's it.
Tapi good newsnya, that will never ever happen. Itu tidak akan bisa terjadi. Saudara sudah tidak akan bisa terpisah dari kasih Kristus. Nanti saya tunjukin ayatnya. Tapi yang menarik adalah dari beberapa item, ini Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dari beberapa item yang dia tulis, ada 17 item. Yang pertama-tama itu penindasan. So, dalam kehidupan kita, dalam menghadapi penindasan ini, kita tahu. Dalam menghadapi pressure, kita tahu sekarang. Oke, this trouble ini, ending-endingnya akan membuat saya berasa terpisah dari kasih Kristus. That's only maksimum impact yang dia biasa yang masalah bisa kasih, atau yang iblis akan berusaha kirim-kirim segala macam masalah, godain kita segala macam. Maksimum impact atau maksimum result dari penindasan itu bisa dapatkan hanyalah kita berasa kita sudah terpisah dari kasih Kristus. It's just your feeling. Hanya perasaanmu aja. Kamu udah ditinggalin sama Tuhan. Nah, saya nggak tahu saudara. Kalau saya ketika saya menghadapi pressure, udah nggak tahan Tuhan. Seolah-olah, that's it. Nggak ada Tuhan lagi dalam hidup saya. Tuhan udah ninggalin saya. Tapi puji Tuhan, dari pulpit ini, setahu saya nggak pernah ada yang preaching seperti itu. Puji Tuhan. Tapi hati-hati, belum tentu semua gereja tidak preaching seperti itu. Ada yang menjustify kondisi parahnya saudara dengan mengatakan, ya karena kamu hidupnya begini sih. So no wonder lah Tuhan tidak ada efek dalam hidup kamu. Tambah jelep. Benar gak? Jadi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lucu ya, pertanyaannya bukan apakah. Pertanyaannya siapakah? Tapi Paulus jawab sendiri. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi pertanyaannya Paulus itu siapa, tapi dia jawab dengan apa? Berarti penindasan ini dalam hidup kita ini bisa happen in our life seperti seseorang yang menindas kita. We can take it, kita bisa menganggap masalah itu seperti seseorang. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa melihat kesesakan itu seperti seseorang yang ngepres kita. Kita bisa melihat penganiayaan itu seperti seseorang yang menganiaya kita. Tapi yang perlu kita ketahui adalah itu semua tujuannya cuma satu. Berusaha memisahkan saudara dari kasih Kristus. Which is itu tidak akan bisa terjadi, titik. Puji Tuhan ya. Bisa dibayangkan gak kalau kita terpisah dari kasih Kristus? Mungkin saudara sekarang lagi berasa, ya hidup saya nggak berasain. Saya tidak berasa ada Kristus dalam hidup saya. Let me tell you, it's only your feeling. Itu hanya perasaan saudara saja. Itu bukan satu kebenaran. Itu bukan suatu kebenaran, that's a lie in your mind. Jadi penindasan ini job desk-nya adalah untuk memisahkan saudara saya. Dan dalam hidup ini saudara saya akan mengalami challenge ini. Akan mengalami penderitaan. Akan mengalami masalah. Akan menghadapi challenge. Karena yaitu job desk-nya untuk membuat saudara berasa terpisah dari kasih Kristus. Next. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Because kita ada di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus. Maka masalah-masalah akan lebih agresif lagi hunting kita. Seperti domba-domba yang mau disembelih. Kita jadi target operasi utama. Kenapa? Kita ada di dalam Kristus.
Oh kalau gitu mendingan saya di luar Kristus. Wah di luar Kristus lebih parah lagi. You don't have any protection at all. Ya kan? Yes. Mungkin saudara berpikir, wah kalau di dalam Kristus saya jadi target operasi, mendingan saya di luar Kristus dong. Kalau di dalam kandangnya Tuhan Yesus ini saya jadi target operasi, mendingan saya di luar. Tetot, salah. Di luar lebih parah lagi. Amin? Nah, ayat 37. Tetapi, nah, kan bukan cuma ditargetin, diincar, dikasih masalah. Tetapi, dalam semuanya itu, dalam semua challenge, semua trouble, semua sorrow, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh usaha kita sendiri? No. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Because He loves us so much. Itu yang membuat Dia mau mati di atas kayu salib. Yang harusnya segala macam hukuman ditimpakan ke atas diri saudara dan saya, Dia terima. That's how He loves us. Itu love language-nya Tuhan. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia udah menang, Dia kasih kemenangan buat saudara dan saya. Kalau kita renungkan baik-baik, apa sih yang membuat Dia mau mati buat kita? Nothing at all. Tapi waktu kita masih menjadi budak dosa aja, Dia udah mati buat kita. He loves us so much. Ya, jadi saudara, dalam menyadari kasihnya Tuhan itu udah membuat saudara lebih daripada pemenang. Karena ketika saudara menyadari betapa besar Tuhan mengasihi saudara, problem jadi kecil. Karena yang bilang I love you itu bukan pacar saudara, bukan suami saudara, bukan istri saudara. God Almighty. Bukan Aquaman, bukan Iron Man. Tapi our King of Kings say, I love you. Dan praise God, ini semua bukan novel. Ini love story and based on true story. Amin. So kita lebih dari pemenang. Kita tidak akan terkalahkan oleh karena masalah-masalah. Kita lebih dari pemenang. By apa? By realize how much He loves us. Tapi nggak praktikal. Ya, lu praktekin dulu lah. Jangan langsung ngejudge, nggak praktikal pastor. Lu praktekin dulu. Ketika ada masalah, lu bombardir dengan God's word yang tell you how much He loves you. Coba dulu. Hajar dulu firman Tuhan. Coba telan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu spirit and life. Karena firman Tuhan itu roh dan hidup. Bukan buku motivasi yang kita baca, yes. No. Ketika kita baca itu, our spirit. Amin. Next. Jadi kita tidak perlu takut sama penderitaan. Oke? Kita tidak perlu takut sama yang namanya thlipsis. We will face it. Tapi Tuhan udah bilang, kamu lebih dari pemenang. No worry, I have overcome the world. Ya kan? Ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin. Nah ini dilanjutin lagi nih. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah kebenarannya. Mau penindasan, penganiayaan. Nah, saudara baca sendiri. Ini ada 17 item. Yang Paulus list. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan. Kenapa item-itemnya itu.
inspired by the Holy Spirit. Dia list ada 17 item ini, tapi good news-nya adalah tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini adalah kabar baik. Mau sebesar apapun challenge-mu, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Dan puji Tuhan, kasih Allah bukan bergantung kita. Tapi di situ dikatakan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Tuhan kan kayak kasih satu statement, dalam hidup ini kamu akan menghadapi penderitaan, penganiayaan. Tapi tenang, aku telah mengalahkan dunia. Betul? Nah, puji Tuhan. Actionnya Tuhan apa? Setelah dia kasih berita itu. Setelah Tuhan Yesus katakan, I have overcome the world. Dan apa? Tahu nggak apa? Ini kita boleh ikut nih. Ketika Tuhan Yesus dia kasih satu statement, dalam hidup ini kamu akan mengalami penderitaan, tapi tidak perlu takut, aku telah mengalahkan dunia. Titik kan? Nah, next actionnya Tuhan apa? Dia berdoa buat saudara dan saya. Waktu saya baca, wow. 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus pray, menengadah ke langit. Dan He's praying for you and me. Yohanes 17 ayat 20-21. Yohanes 17 dikatakan Tuhan Yesus berdoa. Pertama berdoa buat diri sendiri, buat murid-muridnya, dan buat saudara saya. Kenapa saya bilang ini saudara saya? Kita baca ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja. Mereka ini siapa? Murid-muridnya waktu itu. Ini udah momen-momen dia mau ditangkap. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk siapa? Orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, they preach the gospel. Betul? Mulai dari 12 orang sampai hari ini, the gospel itu tidak bisa dihentikan. Until now, pemberitaan sampai sekarang. Dan saudara dan saya masuk di dalam ayat ini. Can you identify yourself in this word? Ini adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan Yesus berdoa buat saudara dan saya. 2000 tahun lalu dia menengadah ke langit, dia ingat muka Cipingling, Ko Ari, Fedri, Ko Pastor Yudi, Pastor Lita, dan kita semua yang percaya pada dia oleh pemberitaan of the gospel. Amin. Tuhan Yesus juga berdoa untuk mungkin ada orang tua kita yang belum terima Tuhan Yesus, untuk teman kita, untuk saudara kita yang belum terima Tuhan Yesus, tapi mereka akan percaya the gospel. Jesus also pray for them. Nah, kuncinya, core message dari the prayer of Jesus itu apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka ini siapa? Saudara dan saya. Kita sudah ada di dalam Bapa, kita sudah ada di dalam Kristus. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. So, isi dari doanya Tuhan Yesus buat saudara dan saya, setelah dia katakan dalam hidup ini kamu akan mengalami penderitaan. Tapi tenang, I have overcome the world. Isi dari doanya Tuhan Yesus buat saudara saya mengingatkan saudara dan Tuhan itu udah jadi satu. That's the solution for us to face this life. Ingat bahwa saudara dan Tuhan itu udah jadi satu. Amin. Next kita lihat. Penekanannya jelas banget.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Diulang-ulang terus, satu ditambah satu, enggak ya? Jadi di sini kita diingatkan terus doanya Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. For us, how to face challenge adalah remember, you and me are already one. Yes. Kayaknya kalian gak dengar. Kita dan Tuhan bisa jadi satu. Oh my God. That's the solution to face this life. Terus di situ dikatakan ayat 23, aku di dalam mereka. Bayangin, Tuhan Yesus di dalam saudara dan saya. Saya gak merasa, pastor, gak bergantung sama perasaanmu. Puji Tuhan. Engkau di dalam aku, Bapa di dalam Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu. We are perfectly one with God. Kalau saudara baca di Yohanes 10 itu, mengenai seorang gembala yang baik, di situ juga ditekankan. Nobody can snatch you from my hand. Nobody can snatch you from my Father's hand. Hallelujah. Kurang jelas apa? So kita udah menjadi satu. That's the solution for us to face this life. Remember, you're already one. Tapi saya nggak berasa kondisinya nggak seperti ini. Ya bukan bergantung kondisi. Bergantung sama kebenaran firman Tuhan. That's why we encourage you, jangan cuman baca daily devotional. Baca sendiri firman Tuhan. Nanti pulang baca Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 17. Nanti pulang baca Roma 8 dari 1 sampai ayat terakhir. Jadi nggak cuman, oh ya Roma 8 ngomongin apa? Therefore there is now no condemnation, titik. Padahal itu so powerful. Berbicara mengenai identitas kita yang baru. Hidup oleh roh. Lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dari beberapa ayat itu aja. So much. Amin. Jadi aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Ini Yesus lagi doain kita loh. Bayangin Yesus lagi doain saudara dan saya ngomongnya kayak begini. Agar dunia tahu. So oneness-nya kita will make the world see Jesus in us. Oneness-nya kita ketika kita menyadari dan kita menghidupi oneness with God itu, dunia akan tahu. Bagaimana caranya? Saya juga gak tahu. Yang pasti berdasarkan firman Tuhan ini, ketika saudara berjalan dengan confidence bahwa we are one with God, Tuhan ada dalam saya secara sempurna, the world will know. Dan di ayat sebelumnya dikatakan the world will believe. So dengan kita menyadari ini, somehow, some way kita preaching the gospel. People will believe, people will know. Bukan kita harus gimana-gimana. Just by realizing who you are in Christ. Already one with Christ. Dan saudara sudah menjadi satu dengan Kristus. As Jesus is, so are we in this world now. Bukan nanti setelah rapture. Amin. Terus bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Oh, mereka ini saudara saya. Allah Bapa mengasihi saudara saya sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. How crazy is that? Tuhan sayang ke saudara saya sama persis kayak Tuhan sayang sama Tuhan Yesus. Wow. So good. Next. Lanjut lagi Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, oh Daddy, saya mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dia gak pernah alergi sama saudara. Dia gak pernah berasa saudara gak layak untuk dekat sama dia. Kebenarannya saudara
sudah tinggal di dalam dia sudah di dalam saudara. Itu kebenarannya. Dia gak pernah alergi, males. Lu begini, lu begitu. No. Karena di sini adalah doanya dia. Bayangin Tuhan Yesus berdoa kepengen sama kita terus. Tuhan Yesus 2000 tahun lalu berdoa, dia kepengen nempel terus sama kita. Itu kan bahasa kayak gitu. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Wow. Kayak orang lagi PDKT ya. Lo di mana, gue juga pengen di mana. Dan ini bukannya kita tergila-gila sama dia. Ini dia tergila-gila sama kita. So good. Jadi kita punya seorang Tuhan yang begitu tergila-gila sama kita, yang mencintai kita, yang pengen deket sama kita, yang gak alergi sama kita, yang memberikan kita kemenangan karena dia yang memenangkan, dia kasih kita kemenangan, ya kan? Dia yang boxing, istilahnya dia babak belur, hadiah beltnya itu kasih ke kita. Jadi kalau kita menyadari our Savior, Jesus kita itu seperti itu, masalah akan jadi kecil. Amin. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau kita based on ayat tadi, engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Betul? Berarti Tuhan sudah mengasihi engkau sebelum engkau ada di dunia ini. Karena Tuhan di luar ruang dan waktu. Dia bukan ada di tahun sebelum berapa ratus tahun sebelum Masehi atau apa. Dia ada di luar ruang dan waktu. Sebelum kita muncul di dalam otak nenek moyang kita pun, Tuhan tuh udah mengasihi kita. Praise God ya. Terus sekarang Tuhan Yesus di mana? Kalau kita lihat di Efesus, dia seated at the right hand of Father. Dan kita didudukkan di dalam Kristus. So saudara dan saya juga seated at the right hand of the Father. Amin. Di situ dia berada, dia mau juga saudara berada. Praise God. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Next. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Penekanannya oneness and love. Solusi buat kita menghadapi penganiayaan, penderitaan, klipsis, penindasan tadi adalah menyadari that oneness with God. Praktekin deh. Jadi gimana praktikalnya? Ketika kita menghadapi masalah, coba bombardir our mind with His love. Mulai dari mana? Ya cari ayat-ayat yang contoh John 3:16. Meditate aja John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wow. Coba bayangin kalau kita punya anak, kita ngasih anak kita jadi korban yang dibakar buat menyelamatkan sekelompok semut. Diimajinasikan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Baca. Holy Spirit akan dengan sangat amat helpful when you go to the Word of God. Karena itu spirit and life. Itu bukan bacaan-bacaan yang just seperti buku-buku motivasi. No, itu ada rohnya. Something like that. Amin. So, kita lihat dalam menghadapi challenge,
telipsis, penindasan, penganiayaan, Tuhan Yesus berdoa untuk saudara saya. Dan isi dari doa adalah mengingatkan kita supaya we always remember we are already one with God. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan dengan cara seperti apa? Saudara saya udah percaya Kristus? Saudara saya sudah terima Tuhan Yesus? Then you are already in Christ. You are already one with God. Sudah. Itu udah selesai. Dan dari tadi kita baca, dengan kita menyadari kita sudah menjadi satu, seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu, Yesus dan Allah Bapa adalah satu, sempurna menjadi satu. Penekanannya adalah to remind us our oneness with God. Dan dasar dari oneness itu apa? His love for us. Karena dia mengasihi kita, maka dia mati buat kita. Bukan karena we are so good, kita so attractive, Tuhan mau mati buat kita. No, nothing. Amin. I pray saudara dalam menghadapi masalah tidak bertanya-tanya lagi. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Saya udah under grace, saya udah percaya ini, saya udah percaya itu. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Stop questioning that. Face it. Karena ya itu, Yohanes 16 ayat 33 katakan, dalam hidup ini you will face trouble. Jangan hidup dalam denial atau sebuah lie. Oh, kamu tidak akan mengalami masalah apapun. That's a lie. That's a lie yang sangat cruel. That's a lie yang sangat kejam. Karena kalau kita memberitakan seperti itu, dan ketika orang itu menghadapi masalah, dia akan, yaitu di hamster wheel itu, why God, why God, why God, why God. Dan akhirnya pasti, that's it. Apa bedanya saya sama dulu? Sama aja. Karena ya itu. The truth is there, tapi when we don't know the truth will not set us free. Amin? Oke, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Yuk, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa semuanya sudah selesai. Ini bukan untuk mengingatkan kita untuk begging-begging sama Tuhan. No. Kita tidak perlu begging-begging sama Tuhan. Dia sudah mengasihi saudara saya. Dia sudah mati buat saudara saya. Sudah dia buktikan. Bagian kita adalah percaya, terima. Jadi ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa dia sudah tergila-gila mencintai saudara saya. Dia saking tergila-gila mencintai saudara saya sampai dia mau mati buat saudara saya. That's out of this world. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus for your perfect love. Harusnya kami sekarang lagi antri ke neraka. Tapi Engkau sudah potong antrian itu. And we choose to believe. Thank you, Lord. Kau telah menemukan kami ya Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang sempurna. Semua penderitaan sudah Engkau terima. Semua sakit penyakit, semua stres, semua pikiran-pikiran jahat, anxiety, semuanya sudah Engkau tanggung buat kami. Bagian kami hanya menyadari damai sejahtera-Mu sudah ada dalam kami. Your peace, your shalom is already inside us. Sudah ada. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amen.
Thank you Jesus, terima kasih untuk tubuhmu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. You even pray for us today. Terima kasih untuk your payment yang lebih dari lunas ya Tuhan. Kami bukan budak dosa lagi. Kami bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa. We are God's beloved child. Hanya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Oh God, You're holy, righteous, healthy, wealthy, awesome, prosper, wise, and blessed. And as you are, so are we. As Jesus is, so are we in this world. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. I believe, Lord, Kau yang terus akan berbicara kepada setiap anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. You will never stop. You will never stop speak to us. Thank you Lord. Dan aku juga berdoa untuk teman-teman yang memberikan persembahan. Bisa via transfer atau ada amplop yang bisa diambil. Atau ada QRIS juga. God bless your offering. God bless your tithing. God loves you. He bless you to be a blessing. He bless you to be a blessing. Dan juga apabila ada teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, I want to pray with you. I want to pray with you. Mungkin saudara bingung, ini apaan sih? This is not about agama. This is about your relationship with your God. I want to pray with you. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, aku telah ditemukan. Pada hari ini, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Aku percaya semua dosaku sudah diampuni. Aku bukan budak dosa lagi. Aku adalah anak kesayangan Bapa di dalam Kristus. Mulai hari ini, hidupku menjadi tanggung jawab Tuhan. Dalam nama Yesus, aku percaya, aku terima, amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.